Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak selalu dalam lindungan Allah SWT dan tetap semangat belajar sebagaimana biasanya. Baiklah, hari ini kita masuk pada pembelajaran pada tema 6, energi dan perubahannya, subtema 3, energi alternatif pada pembelajaran 2, 3, dan 4. Yang mana tujuan pembelajaran kedua yaitu mengetahui gerak angin sebagai energi alternatif dan kewajiban dan hak membagi waktu dalam belajar. Kemudian pada pembelajaran ketiga, mengetahui makna yang berkaitan dengan energi air dan mengetahui tanda waktu kadaluarsa dalam kemasan kaleng. Sedangkan yang keempat, membaca air sumber energi alternatif dan mengetahui kewajiban kita terhadap lingkungan di sekitar. Nah, baik anak-anak, perhatikan bukunya pada pembelajaran kedua. Gerak angin sebagai energi alternatif. Udin dan kawan-kawan sedang belajar tentang angin. Mereka berencana bermain layang-layang. Hal ini untuk mengamati manfaat angin. Mereka memilih bermain di lapangan yang luas. Bermain di lapangan luas leluasa untuk bergerak. Bermain di lapangan luas juga dapat angin yang cukup. Angin diperlukan untuk menerbangkan layang-layang. Angin sedang sangat baik untuk bermain layang-layang. Sedangkan angin sedang artinya angin yang tidak terlalu besar. Udin dan kawan-kawan memilih bermain di sore hari karena angin pada siang sampai sore hari sangat cocok untuk bermain layang-layang. Zaman dahulu, angin sudah digunakan dalam kehidupan manusia. Angin digunakan untuk menggerakkan perahu layar. Angin juga digunakan untuk menggerakkan roda penggilingan padi. Gerak angin dapat dijadikan sebagai energi alternatif. Energi alternatif adalah energi pengganti bahan bakar minyak. Gerak angin dapat diubah menjadi energi listrik. Energi listrik ini digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Energi angin dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga angin bayu ataupun PLTB. Pembangkit ini mengubah gerak angin menjadi listrik menggunakan kincir angin. Kincir angin ini biasa disebut dengan turbin angin. Nah, jadi anak-anak, mana energi alternatif ini yaitu pengganti dari bahan bakar minyak. Yaitu contoh dari bagian dari energi alternatif ini yaitu salah satunya ada gerak angin. Yang mana angin ini sangat banyak manfaatnya pada kita. Contohnya saja di sini, pada saat anak-anak sedang bermain layang-layang, maka kita sangat diperlukan untuk menerbangkan layang-layang kita tersebut. Maka tetapi masih banyak lagi manfaat angin lainnya ya nak. Kemudian perhatikan apa hak dan kewajiban kita terhadap belajar. Anak-anak masih ingat apa itu hak dan kewajiban? Ya, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Sedangkan hak sesuatu yang harus kita dapatkan setelah melakukan kewajiban. Nah, jadi anak-anak, hak dan kewajiban ini harus berjalan dengan seimbang. Anak-anak memiliki hak untuk bermain. Jadi kewajibannya membagi waktu bermain dan belajar dengan benar. Jadi di sini kita diberi kesempatan untuk bermain, yaitu itu merupakan termasuk contoh sikap memenuhi hak. Jadi hak dan kewajiban kita itu harus dilakukan secara seimbang. Nah, sekarang sebutkan 5 kewajibanmu saat bermain. Tulis di buku tulis ya nak. Ingat bahwasanya hak dan kewajiban kita itu harus dilakukan secara seimbang. Kita harus menerima hak, begitu juga kita harus melakukan kewajibannya supaya kita mendapatkan hak yang kita butuhkan. Selanjutnya pembelajaran ketiga. Nah, jadi gerak air ini termasuk salah satu energi alternatif. Semakin kuat gerak air, maka semakin besar pula energi yang dihasilkannya.
Jadi gerak air ini digunakan untuk menggerakkan turbin ataupun kincir. Gerakan turbin dapat dimanfaatkan untuk banyak hal, di antaranya yaitu menghasilkan listrik dan menggerakkan mesin penggiling gandum. Nah, jadi anak-anak sudah pernah melihat kincir air? Ya, kalau langsung belum ya nak, tapi kita sudah lihat di buku bagaimana bentuk kincir air tersebut. Air sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Manusia membutuhkan air. Hewan dan tumbuhan juga membutuhkan air. Kita harus menjaga ketersediaan air, menjaga lingkungan tetap bersih, termasuk sikap dari menjaga air. Kebersihan air sangat berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Oleh karena itu, gunakanlah selalu air yang bersih. Saat ini banyak minuman kemasan yang dijual, jadi perhatikan tanda khusus pada kemasan. Tanda yang berupa batas waktu penggunaan air. Apabila melebihi waktu tersebut, maka minuman dalam kemasan sudah tidak dapat digunakan. Kondisi air setelah tanggal tersebut sudah tidak baik. Jika tetap diminum dapat menyebabkan keracunan. Nah, perhatikan kemasan ini. Di sini ada bacaan baik digunakan sebelum 18-07-08. Nah, di sini ini adalah tanda waktu penggunaannya. Jadi, kondisi yang tidak baik disebut juga dengan kadaluarsa. Jadi, kalau melewati pada batas yang sudah ditentukan itu namanya kadaluarsa. Jadi, lihat tanda yang 18-07-08. Ini artinya minuman sebaiknya digunakan sebelum tanggal 8 bulan Juli tahun 2008. Nah, ini yang pertama. Di sini kan ada tiga bagian ini, nak. Jadi yang angka 18 ini adalah hari, tanggal. Kemudian yang 07 merupakan bulan. Kalau 07 itu berarti bulan Juli. Kemudian yang 08 menunjukkan tahun, yaitu 2008. Nah, jadi dalam kemasan ada yang menunjukkan waktunya secara lengkap. Ada juga yang menunjukkan yang tidak lengkap. Contohnya, perhatikan perbedaan pada kaleng yang dua ini. Yang pertama, baik digunakan sebelum 18-07-08. Jadi, dalam kemasan ini menunjukkan hari, bulan, dan tahun. Yaitu baik digunakan sebelum tanggal 18 bulan Juli 2008. Selanjutnya, kaleng yang satunya, kemasan ini hanya menunjukkan bulan dan tahun. Perhatikan, nak, hanya dua bagian saja, yaitu 07-08. Jadi yang 07 ini menunjukkan bulan, sedangkan yang 08 menunjukkan tahun. Berarti baik digunakan sebelum bulan, kalau 7 yaitu bulan Juli tahun 2008. Nah, begitulah cara membaca kemasan dalam botol ya, nak. Sekarang perhatikan yang bagian A. Minuman tersebut baik digunakan sebelum. Nah, kita perhatikan di sini ada 12-17. Berarti 12 itu bulan apa? Ya, bulan Desember. Berarti sebelum bulan Desember 2017. Kemudian yang B. Minuman tersebut baik digunakan sebelum. Di sini ada 3, yaitu 24, 11, 18. Berarti baik digunakan sebelum tanggal 24 bulan. Kalau 11 berarti bulan November tahun 2018. Nah, begitulah, nak, cara menjawabnya. Kemudian anak-anak yang bagian C sampai H anak-anak tulis di buku tulis. Gambarnya nggak usah ditulis ya, nak. Yang ditulis hanya jawabannya saja, mulai dari minuman. Nah, jadi kita harus memperhatikan batas penggunaan makanan dan minuman agar kita terhindar dari bahaya makanan. Nah, jadi makanan yang sudah kadaluarsa ini sangat berbahaya untuk kesehatan kita. Jadi jika ada makanan atau minuman yang sudah kadaluarsa, maka kita tidak boleh memakannya lagi ya, nak, karena ini tidak
memberi energi bagi tubuh kita. Nah, selanjutnya pada pembelajaran keempat, air sumber energi alternatif. Air merupakan sumber energi alternatif. Energi dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Sebagai pengganti bahan bakar minyak, air digunakan untuk pembangkit listrik. Untuk penerangan, orang banyak menggunakan bahan bakar minyak. Sekarang penerangan lebih banyak menggunakan energi listrik. Bahkan saat ini sudah diproduksi kendaraan-kendaraan bertenaga listrik. Saat ini, listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat di daerah perkotaan. Listrik dari hasil tenaga air tergolong energi yang tidak pernah habis. Meskipun demikian, kita harus tetap menggunakannya dengan hemat. Nah, jadi anak-anak, air ini adalah merupakan salah satu bagian dari sumber energi alternatif. Karena energi alternatif ini adalah pengganti dari bahan bakar minyak. Kalau bahan bakar minyak ini suatu saat nanti lama-kelamaan dia akan habis, sedangkan air ini masih tergolong ke energi yang tidak pernah habis. Nah, jadi kita sudah mengetahui bahwa tenaga air ini merupakan salah satu energi alternatif. Jadi, air ini milik kita bersama, meskipun kita tinggal di tempat yang berbeda, namun bumi kita sama. Jadi, kita harus sama-sama menjaga kelestarian sumber energi yang ada di bumi. Nah, jadi perhatikan, di sini ada 3 gambar. Anak-anak tulis kegiatan apa yang ada pada gambar, kemudian kewajiban yang harus dilakukan sesuai gambarnya. Nak, apa kewajiban yang harus dilakukan? Tulis di buku tulis masing-masing ya, Nak. Nah, jadi sampai di sinilah pelajaran kita pada hari ini. Jika anak-anak masih ada yang belum paham, boleh menanyakannya pada ibu. Mari kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.